Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kedua kembar itu berkata, setelah Anda Master Mo. Monan berkata, nggak apa-apa, kalian duluan aja. Nonasya berkata, Monan, aku mohon maaf, kakakku nggak sengaja mengabaikanmu. Ayo kita masuk juga. Pertama-tama, jelaskan dulu kenapa kau membawaku ke sini. Apa tujuannya? Nonasya berkata, apa kau tahu tempat tentara khusus yang kuat di militer Cina? 4 tentara itu dikenal dengan Azure Dragon, The White Tiger, The Sun Wu, dan The Rose Finch. Tentara ini dibentuk khusus untuk melindungi Cina dari ancaman yang tidak normal. Mereka adalah tentara yang paling kuat dan kekuatan bertarung dan senjatanya lebih kuat dibanding tentara militer. Kami di sini ditugaskan untuk merekrut ahli bela diri yang paling kuat untuk 4 tentara khusus itu. Dalam hati Monan, oh, identitas dia gak sesimpel yang aku kira. Monan berkata, dari kau membawaku ke sini untuk bertemu ayahmu, Komandan Sha, benar begitu? Nonasya berkata, iya itu benar. Tapi ayahku yang bodoh itu gak akan menyangka bahwa aku membawa master kembar. Apalagi kamu. Jadi aku udah gak sabar melihat wajahnya saat dia tahu master kembar dan master Tao yang legendaris itu ada bersama di sini. Monan bertanya, jadi aku bisa pergi setelah bertemu dengannya kan? Tunggu sebentar di sini. Nonasya berkata, apa kau gak tahu betapa langkanya kesempatan ini? Hanya orang-orang penting yang punya kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung. Mandi sana dan naikkan akal sehatmu dan juga ganti pakaianmu. Sini aku jelaskan. Bahkan keluarga ahli bela diri pun berharap ingin bergabung dengan 4 pasukan ini. Kau harusnya merasa bangga dan beruntung bahwa kau bisa mendapatkan kesempatan ini dengan sangat gampang. Kalau kau bisa bergabung dengan salah satu dari 4 pasukan ini, masa depanmu akan penuh dengan kemuliaan. Lalu Monan mandi dan ganti baju. Kurang satu nih, kurang pakai penutup mata, jadi guju satu huru. Dalam hati Nonasya, wah, Monan kau keren banget pakai pakaian itu. Nonasya bertanya, kenapa kau melihatku kayak begitu? Monan bertanya, bukankah kau merasa tubuhmu agak panas setelah makan pil darah tadi? Nonasya berkata, iya sih, tapi bagaimana kau bisa tahu? Iya, pil darahku itu lebih kuat daripada eliksir biasa. Orang hanya boleh makan 2 sekaligus, tapi kayaknya kau makan 1 aja udah gak kuat. Begitukah? Oke, aku akan lebih hati-hati lain kali saat mencobanya lagi. Aku sedikit merasa gelisah sekarang. Tiba-tiba, Swan, apa itu benar kau? Syukurlah, aku mencoba menelponmu, tapi selalu gak ada sinyal. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Oh, kau Yu Xiao. Yu Xiao berkata, kau kelihatannya sedang gak enak badan. Wajahmu merah. Kau demam atau sakit apa? Nonasya berkata, enggak, aku baik-baik aja. Kau gak perlu mengkhawatirkanku. Sana, bantu kakakku. Aku harus mengajak temanku makan malam. Lalu Nonasya menarik Monan pergi. Nonasya berkata, maafkan aku menggunakanmu sebagai alasan agar bisa keluar dari sini. Yu Xiao ini, dia mengejar kakakku. Tapi akhir-akhir ini, dia malah mendekatiku. Aku gak tahu kenapa kakakku masih mengira dia itu lelaki sejati. Dia bukanlah apa-apa selain bocah nakal yang gak peduli dengan perasaan orang lain. Dia itu playboy rendahan. Tapi meskipun aku bilang ke kakak yang sebenarnya, dia gak akan mempercayaiku. Dalam hati Monan, aku gak bisa melihat dari wajahnya apa Yu Xiao benar-benar suka jenis orang seperti itu. Saat mereka berdua jalan, beberapa orang menghampirinya. Seseorang berkata, Swan, kau akhirnya balik. Lama tak jumpa. Kau kemana aja? Monan berkata, kau bisa pergi dan ngumpul dengan teman-temanmu. Aku akan menemuimu lagi nanti. Nonasya berkata, Monan, kesinilah. Aku gak boleh meninggalkanmu sendiri. Lalu Monan dihampiri Yu Xiao. Dia berkata, bocah, aku peringatkan padamu, jauhi wanitaku. Monan berkata, wanitamu? Siapa yang kau maksud? Xia Lingmei atau Xia Lingshuan? Aku katakan padamu, mereka berdua adalah wanitaku. Aku menginginkan Xia Lingmei seperti aku menginginkan Xia Lingshuan. Aku sarankan, kalau kau berharap bergabung di salah satu 4 pasukan, ingatlah bahwa posisimu adalah sebagai kandidat. Jangan sok pinter. Dalam hati Yu Xiao, selama aku bisa memenangkan hati kedua saudara itu, masuk ke 4 pasukan akan sangat gampang. Monan berkata, oh iya kah? Aku juga punya saran bagimu, bocah cantik. Jangan berani-beraninya membuat masalah denganku. Sekarang enyahlah kau dari pandanganku. Beraninya kau bertingkah sombong di hadapanku. Tiba-tiba ada seseorang memanggil. Dia berkata, Xiaoke, itu dia.
tantangan malam ini adalah yang terakhir. Aku mohon, kau sedikit mengalahlah kepadaku. Aku masih mikir-mikir buat keluar dari pertandingan selagi masih bisa. Tapi aku rasa sekarang udah terlambat untuk menyerah. Dia bertanya, Xiaoke, siapa dia? Apa dia temanmu? Yu Xiao menjawab, bukan, dia adalah rivalku dalam hal mengejar cinta. Yu Xiao pergi dan berkata, ayolah cepat, hampir waktu terakhir buat tes seleksi. Pastikan kau bisa masuk daftar kandidat 50 besar. Semuanya pergi ke arena pertarungan, dan juga termasuk Monan. Dari kejauhan, Yu Xiao melihat Monan. Pembawa acara berkata, semuanya tenang, komandan telah tiba. Beng. Komandan Chia berkata, semuanya, hari ini adalah hari terakhir untuk ikut seleksi anggota 4 pasukan sebagai tim cadangan. Kalian sudah tahu aturannya. 15 orang pertama sudah ditentukan. Tapi kalau kalian ingin melawannya juga bisa. Tapi sebelum kita mulai pertarungannya, aku akan menyampaikan kepada semuanya bahwa kami terasa sangat terhormat atas kedatangan Master Tongrong sebagai tamu kehormatan hari ini. Beliau juga akan memberikan kata bimbingan dan pencerahan yang berharga. Jadi dimohon untuk para hadirin untuk memberikan tepuk tangan hangat kepada Master Tongrong. Lalu datang Master Tongrong. Seorang prajurit di kiri berkata, apa komandan menyebutkan Master Tongrong? Bukankah beliau itu instruktur dari pasukan khusus White Tiger? Prajurit yang di kiri berkata, oh ya Tuhan, melihat secara langsung Master Tongrong mengamati tes seleksi, apa dia datang ke sini untuk mengambil anggotanya secara personal? Ho, kalian semua jangan tegang, abaikan kehadiranku dan lakukan yang terbaik. Sekarang mari kita mulai tesnya. Prajurit yang di kanan berkata, kekuatan secara menyeluruh White Tiger di atas Swan Wu Force. Dan di keseluruhan White Tiger ada 3 instruktur. Tapi Master Tong adalah yang terhebat. Jika kita bisa mengesankannya, kita pasti bisa masuk ke pasukan White Tiger. Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian semua. Tapi kali ini Tuan Tongrong kesini untuk melihat tesnya. Satu-satunya cara kalian bisa masuk ke pasukan hebat adalah dengan lulus tesnya dengan segala kemampuanmu. Sekarang kita mulai tesnya. Ling Mei berkata, bagi siapa yang ingin masuk ke tantangan 50 besar, silahkan ke depan. Nona Xia berkata, tolong tunggu sebentar kak. Kenapa? Ada apa? Nona Xia berkata, apa kau lupa? 3 master yang aku bawa bersamaku itu belum berhak mengikuti tantangan ini. Jadi kau harus mengetes mereka dulu. Ling Mei berkata, Swan, apa kau gila? Ini adalah babak final. Kita harus menyeleksi pemenang final. Kita nggak punya waktu buat memasukkan special test untuk merekrut kandidat tambahan. Kenapa enggak? Kakak, kok nggak bisa menarik kata-katamu lagi? Sesuai janji ayah, bahwa aku diizinkan untuk melakukan apapun jika aku membawa orang yang kuat. Aku nggak melanggar aturan. Tolong, kakak izinkan aku kali ini aja. Jeez, oke. Di mana mereka sekarang? Cepat bawa mereka ke sini. Master Yi, Master Yixin, Monan, tolong datanglah ke sini. Dalam hati Komandan Xia, apa? Master Yi dan Master Yixin di sini? Bahkan mereka berdua nggak menerima undanganku. Bagaimana bisa bocah kecil ini membawanya ke sini? Mereka berdua pun muncul. Seorang prajurit berkata, yang terhormat Master Kembar, tolong tinju sekuat tenaga. Jika meterannya sampai menunjukkan angka 7000, Anda lulus tesnya. Komandan Xia berkata, nggak perlu. Master Kembar udah mendapat gelar terhormat di dunia bela diri. Tes seperti ini nggak bisa menunjukkan kekuatan sejati mereka. Master Kembar, jika Anda sekalian berkenan, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di pasukan secara langsung. Nona Xia berkata, jadi ayah mau bilang apa? Aku udah bilang kan bahwa aku akan membawa ahli bela diri yang paling kuat bersamaku. Tapi ayah nggak percaya padaku. Dari sekarang ayah tahu kan kemampuanku? Tongrong berkata, aku juga pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Mereka punya kemampuan bela diri yang unik. Dan selain kemampuannya, kemampuan utamanya adalah pengalaman mereka dalam bertarung di dunia nyata. Kita nggak boleh menyia-nyiakan orang seperti mereka. Yixin berkata, kami sangat mengapresiasi penawarannya. Tapi kedua orang tua ini akan bergabung dengan pasukan jikalau guru kami Master Tao juga ikut bergabung. Yi berkata, iya itu benar. Kami orang tua ini sudah memutuskan akan mengikuti jalannya. Jadi kemanapun beliau pergi, kita akan mengikutinya. Jika beliau tinggal, kami tinggal. Jika beliau pergi, kami juga akan pergi. Oh, apa yang kalian maksud itu Master Tao dari provinsi Jiangnan yang legendaris itu, yang akhir-akhir ini bikin heboh? Apa beliau ada di sini juga sekarang? Nona Xia berteriak, oh, kau di situ rupanya. Ayo cepat Monan, ini giliranmu untuk tes. Lalu Monan ditarik. Para prajurit berbisik, apa? Anak muda ini Master Tao, tapi dia kayak murid biasa aja. Bukankah Master Tao itu orang tua yang berambut abu-abu? Yixin berkata, Komandan Xia, beliau adalah benar-benar Master Tao. Kami menyaksikannya sendiri, kekuatan ilahinya dengan mata kami sendiri. Kekuatan beliau jauh di atas yang bisa kami jangkau. Yi berkata, hanya dengan mengikuti jalannya, kami bisa menemukan rahasia kultivasi sejati. Yu Xiao berkata, dari Swan kira anak kurus itu seorang master. Jangan ngelawak deh. Aku gak bisa merasakan bahkan sedikit pun aura Qi darinya. Dia bukanlah siapa-siapa kecuali seorang peniru yang mencoba terkenal menggunakan nama Master Tao. Meskipun aku gak pernah bertemu Master Tao secara langsung, tapi aku dengar kekuatannya sangatlah kuat. Kalau kau ingin kami percaya bahwa kau adalah Master Tao yang asli, tunjukkan dan buktikan kekuatanmu. Aku bisa jadi lawanmu. Ayo bertarung dan lihat apa kau benar-benar Master Tao atau hanyalah seorang penipu. Yu Xiao, apa kau serius mau bertarung melawan Monan?
Dalam hati Nonasha, dasar bodoh, kau menggali kuburanmu sendiri. Ling Mei berkata, adikku tersayang yang bodoh, kau masih belum sadar dengan peraturan di sini. Monan lah yang akan menantang Yu Xiao jika dia punya keberanian. Apa yang dilakukan Yu Xiao itu disebut peringatan bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk membohong. Yu Xiao melanjutkan, aku nggak akan melawannya jika dia lemah. Biarkan dia mencoba alat ukur kekuatan ini dan lihat apakah dia bisa mencapai skala 1000 pound. Jika dia gagal, dia nggak layak menjadi lawanku. Aku udah sering mendengar nama Master Tao, tapi aku nggak pernah melihatnya secara langsung. Demi kehormatan Master Kembar, aku akan memberimu kesempatan untuk mengikuti tes dan buktikan identitasmu sebagai Master Tao yang sebenarnya. Ayo kita mulai tesnya. Lalu Monan maju. Saat dia memukulnya, saat dilihat, ternyata cuma 200. Melihat itu, semuanya kaget. Sialan. Jadi dia benar-benar peniru. Hanya bisa 200 pound. Bahkan bocah pun bisa lebih baik darinya. Dan dia mau menantang kakak Xiao. Pelawak. Nona Longswan telah ditipu oleh pelawak ini. Ya sayangnya, aku nggak bisa dibandingkan dengannya lagi. Malahan seluruh provinsi Jiangnan akan menyalahkanmu karena membuli bocah kurus lemah. Aku benar-benar nggak mau itu terjadi. Loh, apa yang terjadi? Gak mungkin, ini gak mungkin terjadi. Komandan Xia berkata, baiklah, kau bisa kembali sekarang. Dan semuanya tolong diam, kita akan segera mulai babak finalnya. Tongrong melihat ke arah Monan. Nonasha berkata, Monan, teganya kau melakukan ini padaku. Kenapa kau memalukanku di depan orang-orang? Harusnya kau meninjunya lebih kencang. Di awal, kau menipuku untuk datang kan? Selain itu, kau hanya bilang padaku untuk bertemu seseorang. Jadi aku udah bertemu ayahmu. Aku udah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Ya itu, tapi kenapa kau nggak mau bergabung dengan 4 pasukan? Aku nggak akan melakukan apapun padamu. Bahkan, malah akan menaikkan pengaruh dan reputasimu. Kau akan langsung dibantu oleh pemerintahan itu sendiri. Itu karena aku nggak tertarik. Dan mereka nggak cukup layak untuk membuatku bisa bekerja ke mereka. Aku udah mendapat apa yang aku butuhkan. Dan jika aku mau sesuatu, aku bisa mendapatkannya sendiri. Aku nggak butuh mereka. Yixin berkata, Nonasha, jangan sia-siakan waktumu. Kekuatan Master Mo jauh superior di atas mereka semua. Mereka nggak mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan ke Master Mo. Kau hanya menyia-nyiakan waktumu. Jika kau ingin Master Mo bergabung dengan mereka. Kita kembali ke arena pertarungan. Seseorang berkata, aku Louis Powen akan menantang saudara Yu Xiao yang berada di tingkat pertama. Peringkat kedua menantang peringkat pertama untuk merebutkan posisi tertinggi. Ini akan jadi pertunjukan yang hebat. Iya betul. 2 orang ini sangat kuat. Nggak kayak orang itu yang pura-pura kuat. Kakak Xiaoke, tunjukkan ke peniru goblok itu gimana kekuatan yang sebenarnya. Dalam hati Komandan Xia, Yu Xiao telah menjadi petarung terbaik selama beberapa tahun terakhir. Skill dan inderanya untuk pertarungan, apalagi pertarungan hand to hand, sangatlah luar biasa. Hand to hand tuh berarti pertarungan tinju ya guys, nggak pakai senjata. Dengan talentanya, dia pasti akan bisa bergabung dengan pasukan spesial Xuan Wu dan menjadi anggota resminya. Baiklah, mari kita mulai. Setelah mulai pertandingan, mereka berdua langsung melancarkan serangan yang kuat. Mereka berdua langsung beradu serangan. Nonasha bertanya, Monan, menurutmu siapa di antara mereka yang lebih kuat? Monan menjawab, rank kedua Liu Powen, dia lebih kuat dan kualifikasinya lebih bagus. Tapi Yu Xiao akan menang. Nonasha bertanya, dan kenapa bisa begitu? Monan menjelaskan, Liu Powen kurang berpengalaman dan gaya bertarungnya yang sekarang nggak cocok bagi susunan tubuhnya. Dalam hati Nonasha, aku duduk terlalu dekat dengannya. Kita kembali ke pertarungannya. Pada akhirnya, Yu Xiao berhasil menghajar orang itu. Pertarungan berakhir. Yu Xiao pemenangnya. Woo! Maaf Powen, aku terbawa suasana dan menggunakan 50% kekuatanku. Apa kau baik-baik aja? Dalam hati Powen, aku mengerahkan semua kekuatanku untuk melawanmu. Dan kau bilang hanya menggunakan 50% kekuatanmu. Apa kau mengejekku di depan semua orang? Xiaoke sangat kuat. Dia mendominasi. Hanya dia yang layak buat menduduki peringkat teratas. Saudara Yu, kau yang terbaik. Saudara Xiaoke, kau menjadi petarung nomor 1 tahun ini. Aku yakin. Kesimpulan tantangan hari ini untuk 50 posisi teratas akan tetap bertahan dan melanjutkan latihan. Dan yang lainnya akan pergi besok pagi. Aku paham bahwa beberapa dari kalian bercita-cita ingin masuk 4 pasukan terkuat. Tapi hari ini kalah. Kalian gak perlu kecewa. Kalian bisa datang lagi tahun depan. Jadi pergi dan berlatihlah sekuat yang kalian bisa. Dan jangan menyerah. Master Tongrong, aku ingin bergabung dengan pasukan khusus White Tiger sejak kecil. Apakah Anda bisa memberiku kesempatan untuk menjadi anggota di pasukan cadangan? Aku berjanji, aku akan menjadi yang paling bekerja keras. Seperti yang aku bilang tadi, aku datang ke sini hanya untuk melihat kalian para anak muda saling berkompetisi. Itu aja. Lagi pula, aku harus merelakan beberapa orang berbakat sepertimu di pasukan khusus Xuan Wu. Kalau enggak, si tua Caote itu akan ngomel-ngomel karena aku mengambil semua talenta berbakat. Nonasha berlari dan berkata, Master Tongrong, menurutmu gimana dengan Monan? Dia benar-benar kuat. Jika Anda bisa membuatnya bergabung di pasukan khusus White Tiger, maka mereka akan pasti menjadi pasukan terkuat di seluruh 4 pasukan. Xuan,
Apa kau masih mau membuat masalah lagi? Jangan bertingkah kayak bocah begitu. Komandan Chia melanjutkan. Hari ini kau benar-benar mengecewakanku. Diamlah dan introspeksi diri atas kelakuan bodohmu sampai kau menyadari kesalahanmu. Prajurit yang di kiri bergosip. Semua orang bilang anak kedua Komandan Chia adalah anak yang bermasalah dan gak pernah benar. Di lain sisi, anak tertuanya sangat berkebalikan. Ling Mei melakukan semuanya dengan sempurna dan lebih berbakat di segala bidang. Perbedaan keduanya sangat jauh. Prajurit yang di kanan berkata, pasti itu karena anak pertama mengambil semua kepintaran dari Komandan Chia saat lahir. Makanya anak kedua lahir nggak punya apa-apa kecuali pikiran yang bodoh. Dalam hati Monan, masalah keluarga bukanlah urusanku. Aku harus benar-benar menghindari untuk terlalu dekat dengan mereka. Selain itu, waktunya aku harus balik ke rumah. Lalu Nona Xia keluar. Tiba-tiba ada yang memanggil. Swan, apa kau udah memikirkan apa yang akan kau lakukan dalam hidupmu? Ternyata itu adalah ayahnya, Komandan Xia. Dia melanjutkan, meskipun kau udah berumur 23 tahun, tapi sikapmu itu seperti masih anak 3 tahunan. Aku rasa harus ada seseorang yang harus menemanimu. Maksud ayah apa? Tadi malam Yu Shao berjanji padaku bahwa dia akan memperlakukanmu dengan baik, selalu melindungimu dengan hidupnya, dan menjagamu di setiap langkahmu di masa depan. Aku berencana mengatur pernikahanmu dengannya sebelum dia masuk ke pasukan khusus Wanwu. Mendengar itu, Nona Xia kaget. Apa yang barusan ayah bilang? Ayah mau menikahkanku dengan Yu Shao? Apa ayah udah gila? Apa ayah nggak tahu dia itu aslinya seperti apa? Dari dulu dia udah mengejar kakak, dan sekarang tiba-tiba mau menikah denganku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang nggak bermoral begitu? Aku gak akan pernah menikah dengannya. Aku gak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Siapa yang bilang kau yang memutuskannya? Kau adalah anakku. Dan sebagai seorang ayah, akulah yang memutuskan siapa yang akan kau nikahi. Bocah, pernikahan bukanlah permainan. Itu sekali seumur hidup. Jadi hanya aku yang memutuskan siapa yang akan menjadi suamimu. Gak peduli kau suka atau enggak. Swan, dengarkan. Dengan pencapaian dan kemampuan Yu Shao, dia pasti akan masuk menjadi anggota pasukan spesial Wanwu, yang berarti masa depannya tak terbatas. Kalau kau menikah dengannya, aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun selama hidupmu. Apa kau paham? Oh, sekarang aku paham. Jadi semuanya bukan untuk kebaikanku. Ayah melakukan ini untuk kepentingan ayah sendiri. Selama Yu Shao bisa bergabung jadi anggota pasukan khusus Wanwu, posisi ayah akan dipromosikan jadi Vice Director. Xia Lingshuan, jaga kata-katamu. Aku gak akan mencampuri hidupmu kalau kau sangat gak kompeten dan gak berguna. Oke, katakan padaku, siapa yang akan kau nikahi kalau kau gak mau menikahi anak muda yang brilian dan luar biasa seperti Xiao? Apa kau mau menikahi tukang obat yang kau bawa padaku itu? Monan dipastikan 100 kali lebih baik daripada Yu Shao. Jika aku bisa, aku pasti akan menikahinya. Komandan Xia berkata, jangan ngomong ngawur. Bahkan bocah itu gak layak dibandingkan dengan Yu Shao. Swan, kau benar-benar mengecewakan. Bahkan orang buta pun dapat dengan jelas melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Bahkan jika kau punya 1/10 kemampuan kakakmu, aku gak akan khawatir seperti ini. Dari lahir sampai sekarang, ayah selalu menganggapku rendah di hadapan kakak. Ayah selalu memberikan waktu yang lebih ke kakak, prioritas yang lebih, kemampuan yang lebih, dan selalu menganggap aku sebagai aib. Kenapa? Karena dia sedikit lebih berbakat daripada aku. Komandan Xia, kau pikir aku gak berguna kan? Jadi akan kutunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Nona Xia sampai marah, dan karena amarahnya, banyak api yang mulai muncul dari tubuhnya. Lalu dia pergi ke sebuah patung yang buat latihan. Dia menendangnya, dan kayu itu sampai patah dan sampai menancap di tembok. Melihat itu, ayahnya kaget. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, lihatlah, efek tendangannya sangat kuat. Setengah boneka kayunya masuk ke tembok. Aku ragu, bahkan Yu Shao bisa menahan serangan ini. Komandan Xia berkata, anak kecilku yang manis, mohon maafkan ayah. Ayah telah salah menilaimu. Ayo cepat katakan ke ayah, bagaimana bisa caranya kau menjadi sekuat itu? Oh, sangat lucu melihatmu begitu cepatnya merubah sikap keayahanmu. Bukankah beberapa saat yang lalu kau bilang bahwa aku adalah kegagalan yang besar dan bukanlah apa-apa selain orang yang gak kompeten dan anak yang gak berguna, yang bahkan setengahnya aja gak bisa dibandingkan dengan kakak. Kau juga bilang bahwa aku gak bisa menilai orang lain, tapi sebenarnya bukan aku yang gak bisa menilai orang lain dengan benar. Itu adalah kau. Kau gagal mengenali Gunung Tai. Orang yang memberiku kekuatan ini adalah Monan. Apa maksudmu? Gimana bisa anak canggung kayak gitu bisa memberimu kekuatan sebesar ini? Itu gak mungkin. Kau masih gak percaya? Ayah, Monan adalah master Tao dari provinsi Jiangnan yang sesungguhnya. Aku menjadi kuat seperti ini setelah memakan eliksir darah yang dia buat sendiri, lalu dia berikan padaku. Bagaimana bisa ayah menilai dia dengan baik saat bahkan ayah gak menemuinya dengan layak? Saat aku membawanya ke sini, ayah telah kehilangan besar karena ketidakpedulianmu. Dalam hati Komandan Xia, dia bilang eliksir darah. Ayahnya bertanya, di mana dia sekarang? Nona Xia menjawab, bukankah menurutmu udah terlambat bertanya sekarang dia ada di mana? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.